Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Di sini saya Muhammad Jeffrey ingin mencoba mempraktikkan tentang cara atau bagaimana cara mengajar atau micro teaching di SMK. Nah, di sini saya akan mempraktikkan tentang cara mengajar praktek yang dilaksanakan di lab. Nah, di sini saya akan menggunakan materi dasar listrik, yaitu tentang konsep bagi arus dan tegangan. Nah, baiklah, untuk prakteknya saya akan mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali saya Muhammad Jeffrey bisa bertemu dengan adik-adik siswa semuanya dalam pertemuan kali ini, mana kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata pelajaran dasar listrik. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang konsep dasar hukum Ohm. Namun untuk lebih mendalami tentang konsep-konsep tersebut, marilah kita mendalaminya pada minggu ini, yaitu tentang konsep bagi arus dan tegangan. Nah, namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat terlaksana dan mendapatkan keridhaan dari Allah yang Maha Kuasa. Baiklah, berdoa dimulai. Setelah berdoa selesai, selanjutnya sebelum saya masuk ke dalam pemberian materi tentang konsep pembagi arus dan tegangan, saya ingin mereview terlebih dahulu apa saja yang telah kita bahas pada minggu lalu. Yakni kita telah membahas tentang konsep dasar hukum Ohm seperti yang saya katakan tadi kan. Nah, dimana pada minggu lalu kita telah membahas tentang hukum Ohm dan juga bentuk-bentuk rangkaian. Nah, salah satunya adalah ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian gabungan. Itu rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, selanjutnya sebelum saya memberikan materi ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah ada rekan-rekan siswa-siswi yang masih ingat tentang konsep segitiga hukum Ohm, di mana apa saja besaran-besaran yang ada segitiga tersebut? Ada yang masih ingat? Yap, tepat sekali. Segitiga hukum Ohm, besaran-besaran yang ada pada segitiga hukum Ohm adalah ada V, I, dan R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu tentang pendalaman dari konsep yang telah kita bahas pada minggu lalu. Nah, ini di sini kita akan bahas tentang konsep pembagi arus dan tegangan. Nah, baiklah kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Sebelum kita memulai untuk lebih dalam lagi ke dalam materi ini, akan lebih baik apabila kita untuk kita mempelajari atau mengetahui tentang kompetensi dasar yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menganalisis rangkaian pembagi arus dan rangkaian pembagi tegangan. Yang kedua adalah menerapkan besaran listrik dan hukum Ohm pada rangkaian pembagi arus dan tegangan. Nah, ini poin yang kedua ini merupakan poin yang menunjukkan bahwa saat ini atau kali ini kita akan melaksanakan praktikum, yaitu menerapkan apa yang telah kita bahas pada minggu lalu. Nah, kemudian langsung masuk ke dalam materinya ya. Apa sih rangkaian pembagi itu? Nah, rangkaian pembagi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ada rangkaian pembagi arus, kemudian ada rangkaian pembagi tegangan. Nah, apa sih bedanya rangkaian pembagi arus dan tegangan? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangkaian pembagi arus. Nah, rangkaian pembagi arus di sini terdefinisi sebagai rangkaian pembagi atau dikenal juga dengan nama current divider adalah rangkaian elektronika sederhana yang menggunakan dua buah komponen resistor atau lebih, seharusnya dua buah komponen resistor atau lebih, yang salah satu kakinya dihubungkan menjadi satu ke sumber arus dan kaki lainnya dihubungkan ke beban. Nah, kata kuncinya di sini adalah dua buah komponen resistor yang salah satu kakinya dihubungkan menjadi satu ke sumber arus dan kakinya dihubungkan ke beban. Nah, di sini dapat kita lihat yang dimaksud dengan salah satu kakinya ini adalah, di sini kan ada 3 resistor nih. Nah, kaki-kakinya ini akan dihubungkan ke sumber arus. Nah, kemudian kaki yang lainnya itu saling terhubung dengan beban yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan apa yang dijelaskan di definisi. Selanjutnya, apabila kita ingat pada minggu lalu bahwa kita telah membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, apabila kita lihat di sini atau karakteristik ini merupakan karakteristik yang dimiliki oleh rangkaian paralel.
Jadi dapat dikatakan bahwa rangkaian bagi arus ini merupakan karakteristik dari rangkaian paralel. Harus diingat ya. Nah, selanjutnya, dari pernyataan tersebut dapat diambil rumus atau persamaan matematis untuk mengetahui nilai I total atau arus total yang mengalir di setiap rangkaian atau di setiap beban maksud saya. Nah, maka dapat kita ketahui dengan cara mencari I totalnya sama dengan I1, I2, dan I3 seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah rangkaian pembagi tegangan. Nah, rangkaian pembagi tegangan ini merupakan rangkaian yang merupakan karakteristik dari rangkaian seri, berbeda dengan yang tadi yaitu rangkaian bagi arus. Nah, di sini nama lain dari rangkaian bagi tegangan adalah voltage divider, yaitu rangkaian elektronika sederhana yang dapat mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil dengan jumlah satu output atau lebih dalam suatu rangkaian elektronika yang lebih kompleks. Nah, maksudnya di sini rangkaian bagi tegangan adalah jika tadi di rangkaian bagi arus yang dibagi adalah I-nya atau arusnya, maka di rangkaian bagi tegangan ini yang dibagi adalah tegangannya. Seperti itu. Jadi di setiap R itu apabila terdapat rangkaian seri, kemudian di setiap R itu pasti besar nilai tegangannya itu pasti akan terbagi sehingga mencapai jumlah tegangan total. Seperti itu. Nah, dari pernyataan di atas dapat diambil rumus atau persamaan matematis untuk mengetahui nilai P total atau tegangan total yang ada pada rangkaian ini. Yaitu P totalnya adalah jumlah dari P1, P2, dan P3 karena di sini ada 3 resistor ya. Kalau ada banyak resistor ya jumlah dari banyak resistor tersebut gitu loh. Ya kan? Nah, sudah bisa dipahami kan? Nah, jadi dapat kita katakan bahwa rangkaian bagi arus itu yang tadi yang pertama adalah rangkaian yang merupakan karakteristik dari rangkaian rangkaian paralel maksud saya. Nah, kemudian rangkaian bagi tegangan merupakan karakteristik dari rangkaian seri seperti itu. Harus diingat ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan praktikkan atau membuktikan apakah benar bahwa rangkaian seri dan rangkaian paralel itu merupakan rangkaian bagi arus dan tegangan. Nah, di sini kita akan menggunakan software Electronic Workbench atau EWB, di mana software ini telah siswa-siswi atau teman-teman semua gunakan pada waktu kelas 10 dahulu. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan software tersebut. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan software ini? Yaitu kelebihannya adalah EWB memiliki interface yang sangat mudah digunakan, kemudian terlebih beberapa fitur yang dapat dikatakan lengkap seperti adanya simulasi osiloskop, ampermeter, voltmeter, dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam software EWB-nya.